Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Ibu Qolatul Lutfia MPD selaku penguji dan mahasiswa Muhammad Fadilullah Mubarak ya. Oke, hari ini Anda akan melaksanakan ujian komprehensif sebagai rangkaian dari pelaksanaan PPK yang Anda ikuti di LPTK UIN Salatiga. Proses komprehensif hari ini Anda presentasi maksimal 7 menit dari modul ajar yang Anda sampaikan nanti ya. Nah, kemudian bisa Anda share screen. Nah, setelah selesai akan kita berdua berdalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS. Silakan Saudara Mubarak untuk memulainya dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Prof. Winarno dan Bu Dosen Khulafatul Lutfia. Untuk modul ajar yang saya presentasikan pada pagi hari ini yaitu mengenai modul ajar PJPL. Saya membuat modul ajar ini di sekolah SMP Pancasila Jatilawang, yaitu di kelas 9 dengan tema makna iman kepada hari akhir sebagai mawas diri. Untuk kompetensi awalnya yaitu memahami makna iman kepada hari akhir dan tanda-tandanya dan perjalanan manusia sesudah kematian. Kemudian profil pelajar Pancasilanya mencakup yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin yang ingin dicapai adalah yang pertama memiliki sikap toleransi, yang kedua mampu menyebarkan kebaikan. Kemudian ada sarana dan prasarana sebagai alat dan bahan. Yang pertama ruang kelas, kedua media pembelajaran berupa video, gambar, presentasi menggunakan PPT, kemudian buku pegangan siswa ataupun guru, kemudian alat tulis, dan yang kelima akses internet jika membutuhkan informasi tambahan seputar hari akhir. Kemudian target peserta didik yang pertama yaitu peserta didik dengan kesulitan belajar atau memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya misalkan dengan audio dan sebagainya. Kemudian peserta didik memahami makna rukun iman dan hal yang dapat meneguhkan iman. Untuk model pembelajaran yaitu memakai PJBL Project Based Learning, yaitu siswa akan dilibatkan dalam proyek-proyek yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi konsep makna iman kepada hari akhir secara mendalam dan kreatif baik secara individu ataupun kelompok. Kemudian untuk kompetensi inti yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada siswa mampu menjelaskan konsep hari akhir dalam Islam. Kemudian siswa mampu melakukan refleksi diri terkait persiapan menghadapi hari akhir. Yang ketiga, siswa mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek terkait materi tersebut. Kemudian yang B ada kriteria KKTP, pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama ada menjelaskan pengertian iman pada hari akhir dan tanda-tandanya dan perjalanan manusia sesudah kematian. Yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, ada memahami karya yang menunjukkan pemahaman pada hari akhir. Kemudian ada pemahaman bermakna. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan pemantik. Ini ada 5, kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama yaitu apa arti hari akhir bagi Anda. Kemudian bagaimana keyakinan Anda terhadap hari akhir membantu Anda dalam mengatasi kesulitan atau cobaan dalam hidup. Kemudian situasi apa Anda merasa perlu untuk melakukan mawas diri. Kemudian bagaimana Anda menyeimbangkan antara kehidupan dunia ataupun persiapan untuk akhirat. Kelima itu apakah Anda pernah mengalami perubahan sikap perilaku setelah merenungkan tentang hari akhir. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang mencerminkan pendekatan PJPL, kegiatan pembelajaran untuk pendahuluan, langkah-langkahnya yang pertama ada salam dan doa. Kemudian persepsi, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai pemahaman mereka tentang hari akhir, bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kemudian ada motivasi terkait dengan materi tersebut. Kemudian ada menyampaikan tujuan pembelajaran terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proyek.
Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama dilakukan yaitu pembentukan kelompok. Siswa membuat beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok akan mengerjakan proyek yang berbeda namun saling berkaitan dengan tema hari akhir. Kemudian yang kedua, penugasan proyeknya. Setiap kelompok diminta untuk membuat poster ataupun video pendek yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari akhir dan bagaimana hal tersebut mengajarkan pentingnya mau sendiri. Kemudian kelompok diminta untuk melakukan beberapa wawancara terhadap stakeholder di SMP tersebut. Kemudian ada diskusi dalam pengerjaan proyek tersebut. Yang pertama, mendiskusikan materi yang telah dipelajari, mengumpulkan informasi, dan mulai menyusun proyeknya, dan guru berperan sebagai fasilitator, memberikan bimbingan dan arahan selama proses pekerjaan proyek. Kemudian yang terakhir ada presentasi proyek. Setiap kelompok akan mempresentasikan atau menampilkan video yang telah dibuatnya. Kemudian siswa lain memberikan masukan atau pertanyaan terhadap kelompok yang bersangkutan memberi tanggapan. Yang ketiga ada kegiatan penutup. Langkah-langkahnya yang pertama ada refleksi. Guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari itu. Kemudian menyimpulkan poin-poin penting mengenai hari akhir dan pentingnya mawas diri. Kemudian ada penugasan mandiri. Siswa menulis beberapa tugas terkait dengan hari akhir. Kemudian ada doa penutup. Kemudian selanjutnya itu ada asesmen. Asesmen yang pertama diagnostik, tadi udah di pendahuluan, yaitu pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian ada formatif. Formatif meliputi terkait pengerjaan proyek kelompok. Yang pertama kreativitas, kemudian kerjasama tim, dan presentasinya. Kemudian ada sumatif, yaitu penugasan di akhir sesi. Kemudian ada kegiatan remedial dan pengayaan. Remedial yaitu kompetensi minimum, sedangkan kegiatan pengayaan yaitu kompetensi tambahan, diberikan tugas untuk membuat tugas tambahan. Kemudian ada glosarium, yaitu ada hari akhir, mawas diri, rukun iman, profil pelajar Pancasila, rahmatil alamin, dan proyek beserta penjelasannya. Daftar pustaka ada beberapa. Sedangkan selanjutnya ada lampiran materi. Saya mengambil dari buku panduan juga. Ada pengertian dari hari akhir, kemudian macam-macam hari akhir. Kemudian ada mawas diri, rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat, setelah di akhirat. Kemudian ada mawas diri sebagai iman dan iman kepada hari akhir. Untuk lembar diskusi seperti ini. Ada beberapa penskoran. Yang pertama yaitu kelengkapan dan kesesuaian materi. Kemudian yang kedua ada ketepatan bahasa atau gambar. Yang ketiga ada penyajian materi dengan menarik. Mungkin itu sedikit penjelasan presentasi tentang modul ajar yang saya buat. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba, kok ditutup? Jangan ditutup dulu. Coba dibuka lagi. Share screen-nya jangan ditutup dulu. Oke. Sudah, Prof? Coba naik terus, naik terus, terus naik. Saya mau ngecek terus, lagi, naik, stop, naik lagi coba, naik, pelan-pelan aja, terus, stop. Itu coba model pembelajaran dibaca itu. Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, siswa akan dilibat. Stop. Betul? Project Based Learning. Oh. PJBL ya. Oke. Keliru, Pak. Ya. Oke. Mas Mubarok, coba Anda dulu pernah belajar teori belajar ya, waktu awal-awal Anda PPG di pendalaman materi, masih ingat? Ya, Prof. Itu teori belajar itu ada berapa coba? Anda masih ingat? Mungkin beberapa yang saya ingat. Yang pertama ada konstruktivisme, apa nggih? Konstruktivisme, terus ada humanisme, kognitif. Masuk berapa kelas, Pak? Terus? Sosial. Terus? Kemudian ada humanistik, konektivisme. Iya. Ya, itu yang sedikit. Baca halus lah. Oke.
Ya, coba saya mau tanya, ketika Anda membuat modul ajar ini ya, modul ajar ini itu Anda menggunakan teori belajar yang mana tuh? Ada jelaskan ke kita. Coba. Mungkin yang pertama bisa di konstruktivisme, Prof. Ini Kenapa? yaitu Alasannya kenapa dan tolong tunjukkan. belajar melalui diskusi kelompok dan atau proyek berbasis kolaborasi. Yang namanya konstruktivismenya itu apa dulu? Coba teori belajar konstruktivisme itu apa? Pembelajaran proses Hah? aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman sebelumnya, yaitu dengan cara Pengalaman sebelumnya. berdiskusi kelompok atau proyek berbasis kolaborasi. Apa itu tidak punya behavioristik? Behavioristik itu malah seperti penguatan, misalkan pembiasaan positif menghasilkan perilaku yang positif gitu. Enggak, behavioristik itu kan secara teori Yeah. dia itu akan belajar dari pengalaman sebelumnya kan begitu. Jadi kalau misalnya PAI kelas 5 ya mesti dia udah belajar PAI kelas 4 dulu misalnya kan begitu. Jadi ini kan begitu tuh Anda tadi mengatakannya. Coba kira-kira yang paling cocok dari modul ajar Anda itu Anda pakai teori belajarnya yang mana itu? Coba terus dijelaskan kenapa saya pakai ini gitu. Oke? Oke, selanjutnya ini ketika Anda membuat modul ajar ini Anda pakai TPACK? Halo? Mungkin sedikit kurang, Prof. Nah, Nggak terlalu memperhatikan, Prof. kok TPACK. TPACK itu singkatan dari apa toh? T-nya? T-nya teknologi, kayaknya teknologi. Kurang, oke. Apa? Teknologi, terus pedagogik kenapa nih? P, Halo? A-nya Apa? Ac- action apa ya? Action atau Kan? C-nya konten, Nah, K-nya knowledge. nah, pedagogikal, Yap. Ya. teknologikal gitu ya. Itu memang Iya. sak praktek sak kata itu. Nah, kira-kira Anda pakai teknologikal enggak? Pakai untuk PPT, Teknologikalnya Prof. eh Pembuatan di PPT, Prof. Pembelajarannya. PPT. Iya. LCD? Kenapa? LCD-nya? Iya, LCD niku, Prof. Oh, kalau pedagogiknya apa? Pedagogiknya di diskusinya, Prof. Oke, kalau yang konten, Kontennya di pemaparan materi di penyetelan bahan ajar PPT itu ya, video di situ. konten, Ya, konten konten itu. konten video tentang hari akhir kan banyak di YouTube, Prof. Oke. Knowledge-nya. Knowledge-nya niku ketika penyampaian presentasi napa nggih? Kepengetahuannya di situ. Oke, itu Anda menggunakan asesmen formatif dan sumatif, Mbak? Nggih, Prof. Gunanya apa permainan formatif itu? Formatif untuk penilaian di kerja kelompoknya, Prof. Kerja sama tim. Kerja sama tim. Kalau yang sumatif? Sumatif itu pertanyaan setelahnya. Setelah pembelajaran biasanya ada tes, ada 5 soal atau sebagainya. Setelah pembelajaran. Nggih. Setelah belajar selesai pembelajaran. Setelah selesai subbabnya apa ya? Babnya itu. Coba sekarang Pak Mubarok perhatikan. Dulu zaman saya itu ada namanya tes tengah semester. Namanya ganti apa sekarang? Penilaian sumatif akhir semester. Nah, betul. Itu yang akhir. Yang tengah? PSTS napa nggih? Ya. Kalau tengah kan namanya sumatif tengah semester. Nggih, tengah Kalau semester. akhir kan sumatif akhir semester. PS. Lah, sumatif itu kan berarti di akhir toh, Pak, bukan di akhir pelajaran. Oh, Gimana nggih. itu? Ya. Oke ya. Dah, monggo selanjutnya dilanjutkan Bu Ulah, monggo. Oke, terima kasih. Ya, Pak Muhammad Fadlullah, bisa dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke, Pak Fadlullah,
Ini jadi ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang proyek P5 PPRA. Kemudian yang kedua tentang PPK dan yang terakhir adalah baca Al-Quran. Oke. Itu aja, tidak ya nanti kalau memungkinkan tulis Al-Quran juga begitu. Nanti kondisional. Oke, yang pertama tentang proyek P5 Bapak. Oke. Nah, Bapak di sekolah Bapak sudah pernah melaksanakan proyek P5? Sudah, Bu. Oke, ya kalau boleh tahu dan coba ceritakan bagaimana, kemudian untuk apa dan aktivitasnya seperti apa, kemudian asesmen yang dipakai untuk penilaian proyek itu seperti apa, monggo. Ini di kelas screen dulu napa Ibu? Ya. Ya, Untuk sesuaikan dengan pengalaman Bapak. Oke. Untuk P5 yang saya alami di tahun kemarin itu kebetulan di pas waktu P5 tentang suara demokrasi. Suara demokrasi atau topiknya itu mengekspresikan suara demokrasi melalui media cetak, majalah dinding ataupun poster. Nah, untuk awal prosesnya itu pertama dari OSIS yang lama, kepengurusan lama itu membentuk tim tentang pemungutan suara OSIS itu. Kemudian setiap kelas itu ada perwakilan masing-masing 2 untuk mengajukan sebagai calon ketua OSIS. Kemudian masing-masing dites oleh anggota OSIS lama dan kesiswaan siapa yang berhak untuk maju jadi calon ketua OSIS. Setelah jadi calonnya, kemudian masing-masing calon tersebut itu membuat ya kayak poster mengekspresikan dirinya itu bisa memimpin OSIS di tahun berikutnya, visi misinya seperti apa, tujuannya seperti apa dan sebagainya. Kemudian keliling di Ya, berarti itu ada terbungkus dalam aktivitas begitu ya. Kemudian nanti ada proyeknya, begitu. Ada hasil karya yang yang dihasilkan oleh siswa. Oke, terus kapan pelaksanaannya itu Bapak? Di waktu di pembelajaran ataupun di luar pembelajaran atau bagaimana? Jadi untuk P5 di tahun kemarin itu ada jamnya sendiri untuk P5. Kalau nggak salah itu di hari Kamis dan Jumat gitu. Itu disediakan untuk P5. Ya, kemudian untuk asesmennya? Asesmen untuk tersebut mungkin dari konsepnya konsep dari pemahaman demokrasi, kemudian kreativitas masing-masing calon ini karena membuat media cetak, poster dan sebagainya, kemudian kerjasama tim, nanti kan ada tim suksesnya masing-masing anak, kemudian keterampilan komunikasi nanti ketika mau pencalonan mau hari pencalonan itu kan ada speaking, penyampaian visi misi dan sebagainya. Intinya itu ada asesmen begitu ya. Jadi ada rencananya, kemudian ada aktivitasnya, kemudian ada penilaiannya asesmen. Nah, itu dirancang, diwujudkan dalam modul project. Begitu ya Bapak ya? Oke, Bu. Jadi harus Pak modul project. Kemudian pelaksanaannya kan bisa go, bisa intra, bisa ekstra begitu ya. Ekstrakurikuler begitu. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke modul ajar yang Bapak share. Nah, di modul ajar itu Bapak juga menampilkan profil pelajar dan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Boleh di-scroll Bapak? Screen lagi nggih. Boleh di-share lagi? Nggih. Ampun, Bu. Ya. Oke, coba kita lihat di profil pelajarnya. Ya. Oke, jadi itu sudah ada dimensi-dimensinya, kemudian ada elemennya untuk pelajar bedanya profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin dengan profil pelajar Pancasila itu apa bedanya?
Bedanya untuk profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 aspek napa nggih? Ya maksudnya yang berkaitan dengan umum. Kalau profil pelajaran Nah, Pancasila rahmatan kalau Pancasila rahmatan lil alamin, niku yang lebih konsep ketuhanan. hmm? Agama napa nggih? Dagang apa ya? Apa Bapak sudah mencakup sudah keseluruhan? punya pedomannya atau belum ini? Mungkin sudah Sudah Bu, tapi sudah pernah lihat buku pedomannya? belum terlalu dibaca Bu. Oh, belum dibaca. Tapi sudah mempelajari ya. Kemarin pada pendalaman materi sudah diajarkan ya, sudah Nggih. dipelajari ya. Oke, jadi ini ya, nanti kalau kita mau mencantumkan itu paling tidak harus pakai buku induknya, buku babonnya, buku pedomannya, begitu ya. Ya, kan sudah ada itu, baik itu dari Kemendikbud maupun yang dari Kemenak untuk profil pelajar rahmatan lil alamnya, itu kan ada elemennya, subelemennya, dimensinya, kan begitu. Nah, jenengan memuat apa mencantumkan profil rahmatan lil alamin, bukan kalau pelajar Pancasila ya pelajar Pancasila saja, pelajar rahmatan lil alamin ya pelajar rahmatan lil alamin. Ini nomenklaturnya mengikuti itu, tidak boleh dibuat nomenklatur sendiri gitu ya. Jadi profil pelajar rahmatan lil alamin atau profil pelajar Pancasila kan gitu namanya aja P5 dan PPRA gitu kan, profil pelajar Pancasila Iya. atau rahmatan lil alamin. Dalam Nah, kemudian dimensinya atau nilainya apa, misalnya nilainya tasamuh, kemudian elemennya apa gitu ya, baru itu. Nah, dan ini juga harus dicoba untuk memiliki sikap toleransi. Toleransi itu tasamuh ya. Nah, di dalam pembelajaran Bapak ini tercermin dalam aktivitas atau kegiatan apa coba? Untuk yang memiliki sikap toleransi itu aktivitas ketika menanyakan wawancara di stakeholder sekolah Bu, Oke, guru mana ataupun bisa siswa. dilihatkan tulisannya? Ada wawancara, Sis- coba bisa oh, di-scroll ke atas ditunjukkan. di kegiatan inti Bu. Dia di kegiatan inti, Oh, di bawah. scroll bawah ya. Ini Bu, yang penugasan proyek yang nomor 2. Ya, oke. Intinya apa? Intinya jadi pencantuman proyek bukan apa profil pelajar itu tetap harus dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran, gitu ya. Bukan Oke. hanya semacam tampilan untuk pelengkap saja. Oke, begitu Pak Fadlullah. Kemudian yang kedua, Bapak sudah menyusun proposal PTK, gitu? Sudah Bu, Iya, sudah sampai mana? bab 3 Bu. Oh, bab 3. Woi, hampir selesai ya berarti ya. Oke, boleh tahu judulnya apa, Bapak? Judulnya itu pakai PPL karena kemarin katanya pakai PPL gitu. Berarti menggunakan PPL untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa pada materi keyakinan terhadap hari akhir sebagai mawas diri kelas 9 SMP Pancasila Jatilawang. Oke, jadi masalahnya apa yang ditemui di kelas 9 itu? Masalahnya untuk siswa-siswi itu bisa lebih apa namanya, untuk keterlibatan dalam pembelajaran lebih Mm-mm. aktif, kemudian hasil belajarnya juga lebih meningkat. Oke, berarti indikator dari keberhasilannya apa? Tujuannya dalam metode PPL ini yaitu bisa meningkatkan keterlibatan dan juga hasil belajar itu Bu. Gitu ya. Oke, jadi itu harus disusun itu dalam indikator keberhasilannya. Indikator Tujuan. keberhasilannya apa? Tindakannya itu. Kan gitu. Jadi misalnya sudah 85% siswa itu sudah tuntas kan gitu. Jadi kan harus nyusun itu sehingga nanti itu sebagai batas penetapan tindakan jenengan, penelitian jenengan itu sudah berhasil atau belum. Kalau belum berhasil ya berarti masih diulang, dilanjutkan ke siklus berikutnya. Oke, itu. Kemudian yang apa? Yang terakhir, coba jenengan stop screen dulu, nanti gantian dengan Bu Ula. Oke.
Ya, Bapak di layar sudah kelihatan. Coba ini dibacakan Surah Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqarun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Oke, di ayat tersebut Bapak jadi ada bacaan namanya wari fil Quran. Iya, Bapak pernah mempelajari wari fil Quran? Kurang lebihnya, Bu. Gharib itu apa tadi? Gharib Gharib itu baca a'jami. Ya. Itu Arabi. ada bacaan tashil, ya. Nah, pembacaannya bagaimana? Gharib, Bu. Gharib, oh ya, gharibnya gimana bacanya? A'jamiyal laqalu. Jamian. Ya. Itu Quranan jamian. Hamzahnya cuma satu. Kemudian ada yang satu lagi itu di bawah itu ada tulisan tashil kecil ya. A'jamiyyu wa arabi. Oke, nah bacaan tashilnya itu seperti apa tashil? Arabi. Yang dibaca tashil yang mana? Arabi. Iya domaten tasdid. Ya. Oke, selain tashil, gharib itu ada apa aja Bapak? Imalah. Ada imalah. Imalah itu contohnya misalnya majriha kan begitu. Okay. Nah, kan? Okay. Ya, ingat ya. Jadi ada kata tulisan yang bacaannya itu tidak sewajarnya atau asing namanya atau nyeleneh, gharib kan begitu. Nah, ini yang jamiyun itu tadi Bapak masih membacanya masih sama dengan tulisannya? Kan itu ada bacaan tashil. Jami. Ya, itu ya. Jadi hamzahnya yang kedua itu tidak seperti hamzah pada umumnya. Dia agak ke ha dan hamzah. Namanya tashil, hamzahnya agak ringan. Itu ya. Jadi jamiyun wa arabiyun. Jadi beda hamzahnya yang pertama dengan hamzah yang kedua. Namanya adalah tashil. Oke, kemudian berikutnya fi azanihim. Ya. Ya, itu dibaca mat tobi'i, mat arid lisukun atau mat apa Bapak? Mat tobi'i, Bu, yang fi. Yang fi mat tobi'i. Kemudian yang alifnya, hamzah itu alif. Yang a-nya itu tobi'i asli. Yang a-nya itu mat tobi'i asli. Mat tobi'i asli. Lah kalau fi-nya? Atau badal ya. Terus fi-nya itu mat wajib. Mat wajib. Mat wajib apa Bapak? Nah, mat wajib itu kan ada Hamzah, ada gandengan itu Bapak. Okay. Mat wajib apa? Wajib munfasil, wajib mutasil. Tapi kayaknya enggak ada hamzahnya. Iya, Bapak ngajar PAI kelas berapa? Kelas 9, Bu. Kelas 9, udah mau lulus ya? Ya. Ya, kalau 9 kan udah mau lulus kan? Ya. Iya. Jadi ini Bapak meskipun kalau SMP itu belum ada ilmu tajwid. Sedikit, Bu. Oh, sedikit ya. Takdik tafkim.
Oh, tafhim, tarkid. Kalau mat belum? Setahu saya sih belum, Bu. Oh, belum gitu ya. Paling yang mat Meskipun asli aja, itu mat asli itu. yang Lebih pas. fari'nya enggak. Ya biasanya kalau Iya. ada rangkaian mat itu ya tetap harus terangkai karena ada mat far'i, ada mat asli kan gitu. Iya. Oke, meskipun siswanya belum, tetapi karena Al-Quran ini sebagai materi yang harus sebagai seorang Islam harus ya mendalami kan, wajib kan, Iya. fardu ain kan, Iya. memahami ilmu tajwid, gitu ya. Fi adanihim, fi itu karena ini berpisah dua kata, maka ini namanya adalah majais munfasil Pas. karena dua kata. Itu. Nah, kalau satu kata namanya wajib mutasil. Kok satu kata dua kata? Iya, ada fi, kemudian ada nihim di dalam pendengaran mereka kan begitu. Fi ada nihim. Oke. Itu Bapak tetap dipelajari nggih ilmu tajwidnya karena itu sebagai dasar gitu. Ya. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk recordnya diedit dan maksimal besok pagi untuk diunggah ya. Syukur nanti malam sudah diunggah. Gitu. Oke, saya cukupkan, saya kembalikan ke Prof. Vin. Terima kasih Bu Ula. Demikian ya Mas Mubarok, ujian komprehensif atas nama Anda. Nah, silakan untuk melakukan tahapan berikutnya dari PPG ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.